Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradestia dari kelas IFP 3J. Saya di sini akan menjelaskan video mengenai konfigurasi PPPoE server dan klien. Oke, sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan dulu apa itu settingan PPPoE. Jadi settingan PPPoE mikrotik ini atau singkatan dari Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan protokol jaringan yang dapat menghubungkan komunikasi antara dua buah jaringan atau dua buah port Ethernet yang berbeda dengan cara tunneling dan virtual dial-up dalam jaringan. Sedangkan untuk fungsi PPPoE server sendiri adalah sebagai salah satu jenis koneksi pada sebuah jaringan. Koneksi dengan PPPoE mikrotik biasanya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider yang biasa digunakan sebagai pengganti IP statik dan IP dinamis yang akan diberikan kepada klien. Pada router mikrotik yang digunakan ISP yang biasanya digunakan sebagai PPPoE server, mikrotik yang bertugas sebagai server dial-up koneksi yang berbasis PPPoE client. Sedangkan pada router klien akan dilakukan settingan PPPoE mikrotik client yang akan dial-up dengan informasi username dan password PPPoE yang disediakan oleh ISP. Oke, di dalam video ini kita akan mengerjakan 3 topologi sekaligus. Jadi ini adalah topologi yang pertama, yaitu router sebagai server PPPoE. Jadi bisa kita lihat di sini, terdapat hotspot dengan password lupa terus yang terhubung ke mikrotik sebagai nama WLAN 1. Lalu di mikrotik itu terhubung PCB dan PCA. Jadi di PCB itu terhubung di ether 1 dan PCA terhubung di ether 2. Jadi di video ini kita akan konfigurasi mikrotiknya di PCB ya. Lalu di sini sudah ada ketentuan untuk konfigurasi PCB dan PCA. Jadi kita langsung lakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita namakan dulu mikrotiknya karena saya mengerjakan sendiri. Jadi saya akan menamainya dengan Prades. Lalu kita buka interface, kita aktifkan WLAN 1. Lalu kita buka wireless, kita tambahkan dengan nama hotspot. Dynamic keys, kita centang 3. Lalu kita isi passwordnya dengan lupa terus ya. Kita wifi interface, kita masuk ke security profile hotspot yang telah kita buat. Kita mode station bridge. Lalu kita coba scan WLAN 1-nya tadi dengan nama hotspot juga. Connect. Ketika connect to ASS, berarti kita sudah bisa terkoneksi internet, kita oke. Lalu kita buka DCP client dan interface WLAN 1. Oke. Ketika statusnya pun berarti berhasil. Lalu setelah itu, kita tutup aja. Kita buka IP firewall, kita buat seperti biasa interface WLAN 1 dengan actionnya masquerade. Lalu kita new terminal, kita coba ping Google ya, untuk mengetes apakah ada internet, dan ternyata berhasil. Setelah itu kita cek addressnya, di WLAN 1 dapat IP-nya segini. Kita coba ping juga ke sana, jadi ping 50.4 dan juga bisa terhubung. Dan ini kita ping ke server internetnya. Oke. Lalu kita buka bridge, kita buat dengan nama bridge 1 PPPoE. Oke, kita buat, lalu kita akan buat portnya juga untuk PCA dan PCB. Oh, ternyata lupa kasih nama. Oke, kita ganti dulu namanya ether 1, yaitu seperti topologi PCB. Dan untuk ether 2 PCA. Lalu kita atur lagi tadi bridge-nya. Kita buat ether 1 PCB. Kita oke aja. Lalu kita buat lagi untuk PCA. Selanjutnya kita akan masuk ke PPP. Jadi kita buat PPPoE servernya dengan nama PPPoE. Lalu interface-nya kita pilih dengan bridge 1 tadi. Kita centang one session per host.
Lalu kita klik OK, dan kita buat secrets-nya untuk PC A dan PC B. Kita buat PC A dulu dengan password 123, lalu PPPoI, local address-nya seperti yang di topologi ya. Kita isi aja 10.10.10.1. Oke. Lalu kita buat juga untuk PCB-nya. Passwordnya 123 juga. Oke, kita isi. Oke, kita akan coba buka kontrol panel untuk menyambungkan apakah PPPoI-nya sudah benar atau tidak. Oke, kita buka network to connection. Kita pilih yang PPPoI dengan memasukkan username. Jadi kita settingnya di PCB, jadi kita masukkan password PCB juga. Oke, lalu connect. Jika seperti ini, maka komputer sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba buka Classroom. Oke, dan sudah terbuka. Oke, kali ini kita masuk ke topologi yang kedua, router sebagai server dan klien PPPoI. Jadi di sini internet servernya terhubung ke Ether 4 dengan nama PPPoI client. Login ke PPPoI servernya dengan user nomor router @um.net dengan password 123. Jadi di sini saya akan memakai nomor router 18 jadi r18@um.net. Lalu seperti biasa di PCB terhubung ke Ether 1 dengan ketentuan yang sama. Lalu di PCA juga terhubung ke Ether 2 dengan ketentuan yang sama. Pertama-tama kita ubah dulu identitinya dengan nama Prades. Lalu kita ubah juga Ethernya karena tadi lupa. Jadi kita ubah dulu Ether 1 PCB dan Ether 2 PCA. Oke. Lalu kita ubah Ether 4 PPPoI. Oke, selanjutnya kita buka PPPoI client dengan interface-nya Ether 4. Lalu usernya r18@um.net dengan passwordnya 123. Kita centang use peer DNS dan apply. Awalnya disconnect. Ini harusnya sebenarnya statusnya connect ya. Jadi kita akan coba buat lagi. Kita coba setting lagi. Coba lagi PCI. Oke. Jika statusnya connected berarti sudah bisa terhubung. Dan otomatis kita akan mendapatkan IP address seperti yang kita lihat di sini. Lalu kita akan buka firewall out interface-nya PPPoI out 1 yang tadi kita dapat di IP address dengan action masquerade. Oke. Lalu kita coba tes ping Google apakah sudah terhubung atau tidak, dan ternyata bisa terhubung. Kita akan coba tes ping dari IP yang kita dapat. Kita coba. Dan ternyata juga bisa terhubung. Kita tutup aja. Lalu kita buat bridge-nya seperti biasa. Kita namai bridge PPPoI. Kita klik OK dan kita juga buat portnya untuk TPC di Ether 1, Ether 2. Oke. Jika sudah dibuat, kita akan buka PPP dan buat PPPoI servernya. Kita namain di sini PPPoI dengan interface bridge tadi. Lalu kita centang one-nya. Kita buat juga secretnya untuk PCA dan PCB seperti pada topologi yang sebelumnya. Oke, kita isi local address-nya.
Oke, baik. Kita akan lakukan juga untuk secret PCB. Masukkan passwordnya 123. Local address-nya sesuai topologi. tiga puluh satu. Oke. Lalu kita akan buka kontrol panel lagi untuk mengetes apakah PPOI-nya sudah benar. Kita coba. Caranya sama seperti topologi sebelumnya ya. Jadi kita tinggal mengulang saja. Ini konfigurasi di PCB, jadi kita akan masukkan username PCB juga. Lalu kita connect. Jika tampilannya seperti ini, maka sudah bisa berhasil. Oke. Lalu kita coba untuk buka lagi browser. Saya akan coba buat Classroom. Dan ternyata bisa. Jadi konfigurasinya berhasil. Oke, untuk topologi yang terakhir, yaitu router sebagai server dan client PPOP. Jika di topologi sebelumnya kita menggunakan kabel yang terhubung ke sumber internet, kali ini kita menggunakan hotspot. Jadi hotspot itu akan terhubung ke Mikrotik dan akan kita setting PPPoE client dan servernya. Bisa kita lihat di sini sedikit ada perbedaan ya. Jadi di ether 1 terhubung dengan PCI yang sebelumnya tadi PCB. Lalu di ether 2 terhubung dengan PCB. Oke, kita mulai dengan identity seperti biasa dengan nama Prades. Lalu kita buka interface-nya, kita aktifkan WLAN-nya karena kita menggunakan WLAN dengan mode station. Oke, lalu kita scan. Kita cari internetnya dan kita dapat PPOE. Oh, modenya langsung tegang station bridge. Jika sudah connect to access, berarti sudah berhasil. Lalu kita PPOE client. Caranya seperti biasa dengan interface WLAN 1. Kalau username juga seperti biasa r18@um.net. Centang USB DNS-nya apply. Jika status connected berarti sudah berhasil. Lalu kita akan buka firewall. Kita actionnya masquerade. Dan untuk out interface-nya itu PPOE out 1. Lalu kita close dulu. Kita akan tes ping ke Google. Apakah sudah bisa terhubung atau tidak? Oke, sudah bisa terhubung ya. Kita coba lagi ping ke server internet. Ping 192.168.1.1. Oke, terhubung juga. Baik. Buat bridge-nya. Jadi pada topologi sebelumnya, kita buat dulu bridge-nya dengan nama bridge PPOE. Oke, lalu kita juga buat portnya untuk tiap ether. Ternyata belum dinamain. Oke, saya lupa. Jadi kita akan namakan interface terlebih dahulu. Untuk ether 1 itu kita namain PCA sesuai topologi. Dan untuk ether 2 itu PCB. Oke. Setelah itu kita buat portnya. Kita buat ether 1 PCA dan ether 2 PCB. Oke. Lalu kita buat PPP. Jadi kita ke PPOE server dengan bridge 1, service name-nya PPOE wireless karena kita akan menggunakan PPOE dengan wireless. Oke. Lalu kita akan buat juga secret-nya untuk tab PC. Caranya juga sama. Jadi kita buat PCA dengan password 123 dengan IP address yang telah ditentukan topologi. Oke, sudah selesai. Kita akan buat lagi untuk yang di PCB. Oke, kita akan coba kontrol panel. Oke, kita lanjut. Kita masukkan tadi username PCA
dengan password 123. Tadi kita ngaturnya di PCI ya, jangan lupa. Oke, jika tampilannya seperti ini, maka sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba buka Classroom tadi. Dan berhasil juga. Jadi semua konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.